tambang maupun sawit sebenarnya penyebabnya apa sih? Kenapa banjir terparah di Kalsel? Itulah Tuhan itu menciptakan bumi ini sangat luar biasa. Yang namanya lingkungan itu ekosistem. Jadi satu sistem. Sama orang bilang kayak di kutub utara, kutub selatan nggak ada tambang dan sawit misalnya kan. Tapi kenapa kok negara-negara yang posisinya di bawah permukaan laut takut juga kalau air kutub utara es kutub utara selatan mencair akan tenggelam negara itu. Artinya pemanasan global kan gitu, global warming ini terbukti gitu loh. Artinya kerusakan lingkungan di titik A belum tentu bencananya langsung di titik A, tapi berdampak terhadap titik-titik yang masih aman. Contoh misalnya di ST ini kan walaupun pegunungan tapi memang ada illegal logging juga marak, misalkan tutupan lahan ini berarti berkurang. Sisi lain masih ada hutannya. Akhirnya apa? Proses terjadinya mendung, awan dan lain-lain. Nah ini BMKG pasti lebih paham kenapa kok curah hujan itu lebih tinggi di ST misalnya, di daerah-daerah yang tutupan hutannya lebih tinggi. Nah inilah jadi faktor-faktor itu jatuhnya belum lagi yang proses tadi kejahatan illegal logging, kemudian yang curah hujan tadi yang memang salah satu penyebab juga, tapi penting dipastikan bahwa pemanasan global atau darurat iklim, nah ini sudah menimpa dan dampaknya bukan hanya di satu tempat yang merusak, tapi juga berdampak terhadap daerah atau wilayah lainnya. Makanya penting bahwa sekali lagi dampak lingkungan itu global, bukan hanya di kita tapi juga bahkan dunia akan merasa dampaknya. Sering kita ingatkan Wahyu dari dulu kan bahwa Kalimantan Selatan dengan total luas kurang lebih 3,7 juta hektar, ada 13 kabupaten kota, hampir 50% sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit, belum HTI dan HPH ya. Nah, kenapa saya sebut sektor itu? Karena itu adalah industri ekstraktif yang selama ini kita tahu semua itu adalah rakus akan lahan ya, dan selama ini mengubah dan merubah tutupan lahan ya. Akhirnya apa? Pada saat banjir kali ini akhirnya terbukti, saya sampaikan bahwa Kalimantan Selatan itu darurat ruang dan darurat bencana ekologis ya. Jadi kalau darurat ruang itu kan konflik agrarian ya, pasti selalu terjadi gitu loh, baik antara rakyat dengan korporasi maupun rakyat dengan negara misalnya. Nah bencana ekologis apa ya? Ini tadi kalau musim hujan kita kebanjiran, kalau musim kemarau kita kebakaran hutan dan lahan, itu asap. Dan ini penting gitu loh bahwa Kalsel itu dalam posisi itu. Nah kenapa saya sampaikan ini dan terbukti. Nah, makanya saya ingin Jokowi sebagai pemimpin negara ini memanggil, ayo kita dipanggil oleh Jokowi untuk ayo kita review semua izin-izin yang ada di Kalimantan Selatan ini dan diaudit ya, baik tambang, sawit, HTI, HPH. Kenapa? Ya tadi selain itu kita tahu lah, padahal ini sudah diprediksi oleh siapa? Oleh BMKG bahwa Januari Februari kan itu curah hujan tinggi. Nah tapi sekali lagi pemerintah kita itu lambat, lalai dan gagap gitu loh dalam penanganan bencananya. Ya akhirnya rakyat lagi jadi korban. Maka desakan saya apa? Review seluruh izin-izin tambang, sawit, HTH, kemudian diaudit lingkungan, kemudian yang bermasalah cabut. Ya. Nah selanjutnya apa? Dalam RT RW, nah perlu dikaji ulang lagi, yaitu ditinjau kembali rencana tata ruang wilayah. Ya. Jangan sampai R-nya hilang, jadinya rencana tata ruang. Kemudian dalam perencanaan, yaitu di RPJM, rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang, memastikan bahwa mampu menjawab tadi konflik agraria dan bencana ekologis gitu loh. Dan di anggaran lagi, di anggaran penting di baik APBN, APBD, provinsi, kabupaten, kota, ini memastikan juga untuk lingkungan berapa persen. Saya mendesak minimal sama dengan pendidikan. Karena dipatok untuk pendidikan dianggarkan 20%. Minimal sama. Kenapa harus sama? Karena bahkan lebih, karena dampak lingkungan ini bukan hanya kita sekarang, generasi kita sekarang, tapi sampai ke anak cucu dan lintas generasi. Dampaknya luar biasa kerusakan lingkungan ini. Dan kenapa saya sebut sektor-sektor tadi, kita tahu lah air atau hujan itu kan dari atas ke bawah. Nah, ini kan dari atas, misalnya dari atas ini kan berarti hulu. Nah di hulunya nih ada apa? Kenapa kok banjir ini
cepat misalnya, ternyata daerah aliran sungai maupun di catchment area itu di hulunya rusak. Akhirnya apa? Air yang datang dari atas ini turunnya cepat, ya kan, dan keruh. Berarti kan erosinya tinggi nih. Akhirnya membawa apa? Partikel tanah. Jadi yang membuat sungai-sungai kita terkenal kota 1000 sungai, maka proses pendangkalan atau proses sedimentasi ini cepat, gitu. Akhirnya meluap juga, gitu kan. Kemudian dihilir. Nah itulah Kalsel yang di tengah-tengahnya ada pegunungan Meratus, yaitu atapnya Kalsel. Nah di hilir, yaitu daerah tangkapan air, itu ada yang namanya ekosistem rawa gambut, gitu. Kenapa di situ juga penting kita jadikan secara komprehensif hulu hilir? Karena itu sekali lagi ekosistem rawa gambut itu rumahnya air. Tapi setelah kita overlay dengan perizinan, di situ ada apa? Ternyata di situ ada perkebunan monokultur skala besar. Itu satu jenis tanaman skala luas. Apa namanya? Perkebunan kelapa sawit. Akhirnya apa? Kita tahu sawit itu tanaman perlu media tumbuh, ya. Akhirnya oleh perusahaan sawit ya apa? Dikeringkan. Mereka bikin parit, kanal dan lain. Akhirnya kering, akhirnya bisa nanam. Nah, jadi jangan bingung. Akhirnya kering, ya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan program Jokowi. Program Pak Jokowi itu dengan Badan Restorasi Gambut adalah programnya salah satunya rewetting atau pembasahan dengan sekat kanal. Nah, tapi kenyataannya berarti masih gagal nih, karena belum mampu. Air yang dari atas melewati 1000 sungai tadi yang sudah meluap karena dangkal dan sedimentasi tinggi, erosi tinggi tadi, karena di hulunya rusak. Akhirnya air yang mau pulang ke rumah, karena dulu udah terusir berkubik-kubik kan, mau balik lagi ke rumah nggak bisa lagi, karena di situ tanggul-tanggul perkebunan sawit juga tinggi, gitu. Akhirnya kemana? Meluap lagi, banjir, gitu. Belum lagi semakin ke bawah gimana? Kota Banjarmasin adalah tingginya posisinya di bawah permukaan air laut, makanya lambat. Makanya posisi sekarang aja yang lumayan masih banjir tenggelam itu masih tinggi di mana? Itu daerah Barito Kuala, Banjarmasin, daerah Ala Gurau misalnya kan, daerah yang dekat air laut. Itu di hulu sudah dihajar tambang sawit, hati-hati termasuk illegal logging. Di hilir rumah air ekosistem rawa gambut dirusak, diporak-porandakan oleh yang namanya perkebunan kelapa sawit.